Oke, untuk malam ini kita akan teruskan cara perbaikan drive unit tipe MD2 ya. MD2 dari Dahau punya dia. Kontrol stepping motor atau drive unit stepping motor. Yang kebetulan seperti di video sebelumnya sudah saya ceritakan bahwa drive unit Dahau dia mempunyai output 3 fase ya, 3 fase stepping motor dia UVW dengan input 220 volt AC ya. Dan untuk tipe MD2 dia menggunakan atau mampu mengendalikan 2 stepping unit ya, 2 stepper motor ya. Karena di sini udah terbelah 2 untuk modul drive pergerakan ke atas dan ke bawah, satu lagi untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri ya. Ini bagian penguat akhir modul yang berhubungan langsung dengan output ke bagian stepping motor ya. UVW bagian X atau pergerakan ke samping, ke kanan dan ke kiri, dan untuk Y pergerakan ke atas dan ke bawah ya. Sama-sama 3 pas. Di sini juga sama seperti drive unit sebelumnya yang MS01. Di sini ada dip switch, ada konektor data input ya. Data input untuk pergerakan X, data input untuk pergerakan Y, dan dip switch untuk mengatur atau untuk current control output ke stepping motor atau tenaganya lah, yang lebih gampang kira-kira gitu, gampang dipahami ya. Ini ada 2 mainboard ya, satu bot kontrol microcontrol ya, dengan berbagai komponen yang cukup sederhana ini di bagian cut control MD2. Oke. Saya coba jelaskan dulu. Untuk bagian I/O atau input output ya, di sini ada optocoupler ya. Optocoupler untuk menyekat antara bagian input dan bagian komponen CPU atau mikrokontrolnya dia. Terus di sini juga ada konektor. Konektor ini keperluannya satu untuk kontrol suhu ya, bila mana modul dari modul untuk bagian PA di bot kontrol dan heatsink atau pendingin ya. Bila memang terlalu panas, di sini ada koneksi ke bagian CPU ya. Dan kebetulan kalau saya ya, karena sensor suhu ada di sini biasanya. Ini sensor suhu. Sensor suhu dia nempel ke bagian heatsink atau pendingin ya. Terus karena saya di sini nggak menggunakannya, kadang-kadang cukup bermasalah juga. Saya buang ya, Tapi di sini harus kita sambung ya, di konektor di bagian yang pertama. Kalau ini nggak di jumper ya, nanti akan keluar kedip error ya, error yang sebelah sini. Karena ini lampu LED, lampu LED hijau ini menunjukkan tegangan aktif ya. Yang merah ini memberitahukan bahwa heatsink atau pendingin terlalu panas ya. Kalau ini untuk error bagian pergerakan ke kanan ke kiri, dan yang satu lagi untuk pergerakan ke atas dan ke bawah ya. Ini bagian ini. Di sini ada bagian microcontrol atau controller atau CPU-nya lah. Di sebelah sini, ini dia. Terus sebelah sini juga ada optocoupler untuk memberikan signal error dari
rangkaian di bawah ya. Ini ada dua, sebelah sini satu dan sebelah sini satu. Ini optocoupler untuk memberikan signal error ya. Error yang tadi mengacu ke lampu ini ya. Bila mana lampu ini menyala berarti di bagian PCB ini di bawah ada permasalahan sesuai dengan bagian ini. Ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya gitu. Oke. Di sini juga ada optocoupler. Optocoupler dengan tipe 2631 ya. 2631 ini. Ini juga sama. Ini untuk menyekat bagian CPU dengan bagian output yang di bagian board ini. Jadi intinya penyekat ini diperlukan bila mana atau untuk pengaman bila mana di sini terjadi permasalahan dari mulai power supply, modul mungkin short, mungkin pecah atau bagaimana. Jadi tidak sampai berkelanjutan sampai ke bagian rangkaian di CPU ini gitu. Jadi dia ini benar-benar pengaman yang bagus. Nah, untuk tipe MD2 ini menurut pendapat saya ya, ini rangkaian drive unit yang sangat simpel. Karena di bagian chipset dia diprogram untuk kebutuhan, fungsi dan segala sesuatunya. Pengaman yang sudah sebegitu cukup ya, pengaman dari input pun sebegitu cukup. Jadi bila mana terjadi permasalahan di board paling bawah di sini, dari mulai power supply sama modul ya, dia nggak akan sampai ada permasalahan ke sini. Jadi saya pikir ya 80% ini nggak, maksudnya jarang bermasalah di sini. Komponen-komponen ini jarang bermasalah. Atau kalau ingin tahu memang mungkin ada masalah atau tidak, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk cara sederhana, murah meriah, kita hanya perlu test pen. Test pen ini yang isinya cuma lampu LED 2 yang dibolak-balik. Ini punya kemampuan mengukur dari 5 volt sampai 24 volt ya. Karena untuk rangkaian-rangkaian komponen seperti ini rata-rata menggunakan 5 volt sama 12 volt ya. Jarang di atas itu dia untuk komponen ini. Selanjutnya kita akan coba lihat yang di sini ya. Power supply. Oke. Di sini ada switching power supply yang mengubah dari 220 volt AC ya hingga keluar di sini ada apa namanya lubang pin ya, pin. Di sini ada tertulis 5 volt, ground 15 volt. Jadi fungsi daripada switching power supply ini dia untuk mengeluarkan tegangan atau power supply untuk menyuplai daripada rangkaian-rangkaian yang ada di sini. Dia butuhkan 5 volt, 15 volt. Jadi sebelumnya seperti yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya, cara untuk pengecekan di bagian power supply. Silahkan rekan buka kembali ya. Nah, terus ini power supply 5 volt ya. Output 5 volt untuk mensuplai daripada CPU ya. Karena sebelah sini dia menggunakan 5 volt tapi yang dari sini ya. Kalau untuk CPU dia menggunakan 5 volt tapi dari sebelah sini ya. Karena 5 volt ini dengan 5 volt yang satu lagi sini nggak berhubungan ya, beda dia. Ya ada 5 volt yang untuk bagian rangkaian tegangan tinggi, ada juga 5 volt yang di bagian CPU ya. Oke. Kita beranjak ke bagian penguat akhir dan power supply ya. Oke. Ini jelas input AC 220 volt dan ini merupakan suatu komponen-komponen penyetabil ya. Penyetabil atau pembuang apa namanya? Pembuang noise, anti noise ya. Oke lah. Kalian bisa cari sendiri apa itu noise di bagian tegangan AC ya. Sini juga ada relay. Relay ini akan aktif setelah kita memberikan tegangan 220 volt dan switching power supply ini aktif hingga bisa mengangkat untuk relay 12 volt ini kalau nggak salah.
12 atau 24 ya, saya juga 12 ini, 12 volt. Untuk apa relay sebesar ini ada di sini? Ini digunakan untuk menyambungkan atau mengkoneksikan tegangan DC. Ini kan AC ya, AC 220 volt, terus dirubah sama rectifier atau dioda ya, dioda bridge. Nah, di sini sebelum masuk ke bagian modul, dia diputus dengan relay ini. Jadi ada jeda waktu ya saat ini dihidupkan atau dicolokkan ke tegangan 220 volt. Dia ada 1, 2, 3 detik lah untuk relay ini aktif dan memberikan supply ke bagian apa namanya drive modul ya. Yang perlu kalian perhatikan, bila mana tegangan ini 220 volt telah dimasukkan atau diberikan tegangan, elko yang 400 volt 270 mikro dia akan aktif dan terisi dengan penuh ya, terisi dengan penuh. Untuk hati-hatian, setelah kita cabut lagi atau matikan listrik 220, kalian harus matikan juga atau hilangkan beban tegangan di bagian elko ya. Ini sangat berbahaya sekali karena ini merupakan tegangan tinggi ya. Bila mana kena tangan ya, kena tangan, ini sangat membahayakan sekali karena tangan kita tidak akan bisa bergerak karena urat-urat ini kaku dan akan terus menempel, bukan menempel ya, mengenai ini hingga akhirnya beresiko sangat fatal. Itu kira-kira hanya sebatas kehati-hatian ya. Terus di sini ada modul kecil ini untuk mengangkat atau switching ya, switching power supply. Di sini ada resistor transistor regulator ya, 7815 ya, yang mengeluarkan output 15 volt. Oke. Di sini ada 7805 ya, untuk mengeluarkan 5 volt yang sebelah sini. Oke. Sebelum beranjak ke pengetesan menggunakan kelengkapan bot lainnya, sangat disarankan dan saya pikir harus ya, resistor yang di sini 1, 2 bagian X, 3, 4 bagian Y yang seperti ini kalian cabut dulu. Kenapa dicabut dulu? Karena tegangan 400 volt atau 300 voltan dari DC tegangan tinggi, dia akan masuk untuk negatif langsung ke bagian modul ya, dan positif langsung juga ke bagian modul karena modul ini diperlukan tegangan minus 300 volt dan positif 300 volt ya, untuk mengangkat beban dari transistor atau FET yang ada di dalam modul ini ya. Oke. Seperti di video sebelumnya ya, saya udah coba terangkan ini kaki dan fungsinya untuk modul ya. Ini positif, ini negatif, ini output UVW ya. Sama sebelah sini juga sama ya. Terus di sini ada apa namanya, kapasitor 10 mikro 25 volt dan ada juga dioda Zener ya. Jadi setelah dicabut resistor yang sebelah sini tadi, penghubung yang dari tegangan tinggi ke modul ini sebenarnya sudah cukup aman. Jadi bila mana ada hal-hal yang belum pas di bagian input daripada modul ini, modul cukup aman, tidak akan sampai short ya, karena outputnya cuma sebelah negatif. Oke. Ini dicabut, kalian coba tes. Oke, kita peragakan ya.
Oke, kita berikan dia tegangan seperti ini kira-kira, mudah-mudahan terlihat ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat. Oke, nah tak, nah itu ada relaynya dan lampu ini merah menyala, tanda voltase tinggi, 300 volt sudah aktif, dan di sebelahnya juga ada apa namanya, lampu LED yang menunjukkan 5 volt untuk output ini ya. Oke, pertama yang harus kita perhatikan, sekali lagi jangan lupa resistor yang 4 ini cabut dulu, dan kita ukur di bagian 5 voltnya. Oke, ini ada tertera 0,5 ya, udah pas ya. 15 voltnya 14,87, cukuplah gitu. Untuk bagian output yang ke sini, nah di sini juga ada pin, ini juga 5 volt ya, 5 volt sebelah sini untuk keperluan supply daripada komponen yang di sini. Setelah itu kalian juga harus cek di bagian kaki kapasitor yang sebelah sini ya. Oke, di situ ada 14,87. Karena yang 15 volt dibutuhkan untuk mensuplai tadi di bagian modul ya, yang ada kapasitor 10 mikro 25 volt sama dioda Zener. Ini dioda Zener untuk mengamankan tegangan lebih ya. Oke, kita cabut dulu ya, kita matikan. Kalian ingat ya, setelah dimatikan ini kita harus buang muatannya, karena ini masih ada tegangan. Nah, harus buang. Ini saya udah agak kelamaan jadi ada sedikit, tapi ada nyala dikit. Kalian bisa lihat, atau kita coba lagi ya. Kita cabut, kita tes. Begitu besar dan cukup lama ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah optocoupler 2631 ya. Terus di sini juga ada IC TTL ya, 74HC14 dia, 74HC14. Jadi optocoupler ini dia akan terhubung langsung ke IC 74HC14, dan output dari 74HC14 langsung masuk ke konektor ini dan diteruskan ke bagian modul FET yang PCB bawah ya. Oke, ini kalian bisa lihat koneksinya seperti ini. Oke. Ini optocoupler 2631. Yang sebelah sini adalah positifnya, sebelah sini adalah negatifnya. Ini outputnya dari optocoupler yang ini ya. Terus ini adalah apa namanya, IC 74HC14 ya. Dia sebenarnya inverter ya. Jadi kalau di IC ini kalau dikasih input negatif, dia output akan positif. Begitupun sebaliknya, bila ini positif outputnya negatif. Kebalikannya dia data ya. Jadi kita bisa cek sebelumnya perangkat dihidupkan, dan kalian bisa coba tes pen ke positif ya, satunya lagi ke kaki yang sebelah sini, output yang pertama ya. Bila mana terjadi kedip nanti itu bagus. Kalau mati terus atau hidup terus berarti ini ada masalah. Begitupun untuk output yang kedua. Nah, setelah
pengecekan dari positif ke sini ke output 1 dan positif ke output 2 bagus, kalian juga coba harus dari negatif ke output 1 tes, dari negatif ke output 2 juga. Sama harus kedip seperti tadi dari positif ya. Setelah ini selesai bagus output di sini. Kalian juga harus ikuti alur ke IC 74HC 14 ya. Inputnya mana, kalian harus tahu, nanti outputnya mana. Nah, di outputnya juga diukur pakai test pen ya, DC test pen ya, LED. Harus juga berkedip seperti itu. Oke, kita contohkan ya. Ingat, resistor ini jangan dulu dipasang. Kita hanya mengecek bagian CPU output sampai ke kabel ya. Oke, kita pasang. Hati-hati dalam pemasangan karena soket ininya kadang-kadang kita geser ya, jadi harus dilihat benar-benar pas. Oke. Ini supply 5 volt juga kita pasang. Oke. Yang sebelah sini sengaja saya cabut agar kalian bisa lihat nanti, dan ini saya pasang. Perbedaannya nanti kita akan tahu ya. Oke, kita nyalakan drive unitnya. Udah menyala. Lampu LED yang sebelah sini udah menyala. Error tidak ada ya, nggak ada error. Yang kedua, seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya, ini saya buat rangkaian clock generator ya. Kalian bisa coba bikin sendiri dengan berbagai banyak cara ya. Ada yang menggunakan IC NE555, ada juga saya menggunakan Arduino ya, Arduino. Atau mungkin kalau mau pesan silahkan untuk pembuatan sebuah perangkat yang sudah siap pakai tanpa kelihatan seperti ini. Oke, ini kabel output dari apa namanya clock generator yang saya buat dari Arduino. Kita akan cek untuk bagian sebelah sini ya. Ini kan terbagi dua. Untuk sebelah sini ya, untuk bagian X-nya atau kanan kiri, kita pasangkan ini. Oke. Ini dia, barang murah meriah yang sangat berguna bagi pemula ataupun yang profesional ya. Hanya saja kita mesti jeli. Nah, cara kerjanya harus tahu ya. Oke, yang harus pertama kalian lakukan, kalian harus cari bagian positif ya. Bagian positif tuh biasanya dari, ini kan IC 74HC 14 juga ini ya. Kalian cari positifnya sebelah sini, ujung kiri atas ya, positif ya. Kita lihat optocoupler di bagian negatif. Oke, nyala. Kelihatannya nyala hijau. Oke, nyala hijau. Nah, di sebelahnya harus nyala juga karena ini data sudah berjalan dari sini ya. Yang kedua, ini juga. Nah, ini dia. Kalau dalam kondisi kedip seperti ini, coba kalian tengok berkedip nggak ya? Berkedip ya. Oke. Kita putar sedikit demi sedikit clock generator hingga disesuaikan kebutuhannya. Karena kalau kita
melakukan pengetesan drive unit langsung dari mainboardnya Dahau, kita nggak akan begitu bisa melihat kedipannya karena kecepatan kedipannya lebih tinggi gitu. Kenapa saya menggunakan ini? Disarankan karena kita bisa memperlambat kedipannya agar kita tahu nanti outputnya juga harus berkedip secara berkesesuaian ya. Nah, ini kan bisa kita lambatkan, bisa kita tahu. Ya, seperti itulah kira-kira. Tuh. Oke, kenapa saya ukur di sini dulu? Karena kita juga harus tahu, kadang-kadang drive unit ini nggak jalan karena optocoupler bagian input ini ada masalah. Masalah optocoupler di bagian input biasanya ada lonjakan tegangan dari bagian input ya. Nah, belum tentu juga sih optocouplernya kena, tetapi resistor atau komponen lain yang berkaitan dengan konektor input ke bagian optocoupler itu sering terjadi. Oke, makanya saya ukur dulu, cari positifnya, cari outputnya. Kalau sudah begini berarti sudah bagus ya, sudah normal bagian optocoupler. Di sini optocoupler ada 4 biji, 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini untuk memberikan informasi error drive unit ke bagian otak atau otak mesin atau mainboard ya. Yang kedua, dia pinhole-nya untuk memberikan uh, apa namanya ya, memberikan perintah bahwa data siap dikirim ke bagian drive unit dari mainboard ya. Satu lagi untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri, satu lagi pergerakan ke atas dan ke bawah. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya kira bagian ini nggak perlu ada pengecekan, kalaupun perlu silahkan. Seperti yang gambar tadi saya berikan ya, seperti ini. Kalian cek bagian inputnya. Kalau memang kira-kira ragu di bagian CPU-nya ada masalah. Nah, kalau di sini udah ada kedip ya udah. Berarti CPU normal. Tapi jarang, saya belum juga menemukan permasalahan untuk tipe MD2 ya di bagian CPU ya sebenarnya. Walaupun kadang-kadang rekan-rekan ada yang ganti ininya, ganti ini. Saya pikir belum tepat ya. Makanya kalian harus memahami dulu cara memakai ini ya. Oke, kita langsung ke bagian output di bagian optocoupler ya. Oke, optocoupler kita langsung tes. Ya. Seperti gambar tadi, dari positif ke output 1, output 2, dari negatif output 1, output 2. Itu harus ada kedip. Ya. Oke. Seperti ini. Apakah kalian bisa melihatnya? Oke. Kita kasih gelap sedikit. Ada kedip-kedip biru. Kita percepat frekuensinya. Oke. Ada kedip biru ya. Dari positif ke output 1 ada kedip biru. Dari positif ke output 2 ada kedip biru juga. Oke. Berarti optocoupler ini bagus outputnya dari tegangan positif ke output. Oke, kita kasih ke bagian negatif sini. Oke, untuk pembuatan clock generator, saya sudah bikin tutorialnya di video lama ya. Silahkan cari. Oke. Sekarang kita coba dari bagian negatif ke output 1 ya. Nah, ada klip hijau. Tadi biru ya. Kenapa hijau dan biru? Karena tadi kita ngambil dari positif ke output dan sekarang ngambil dari negatif ke output ya. Itulah
fungsinya sebuah tes pen pengetesan ini yang menggunakan lampu LED ya. Jadi lampu LED 2 dibolak-balik. Jadi kalau kita terbalik dalam memberikan input, lampu nyalanya akan berbeda ya. Oke. Ini yang pertama itu udah bagus ya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 optocoupler. Ini dibagi 3. Jadi 3 untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri, yang 3 lagi pergerakan yang ke atas ke bawah ya. Untuk 3 optocoupler ini langsung masuk ke bagian IC yang 74HC14 ya. Oke. Di sini kita akan cek di bagian outputnya apa namanya? Outputnya setelah atau outputnya IC logic 74HC14 ya. Kita ngambil dari ground, ambilnya dari sini aja ya. Ini bagian outputnya. Tuh. Saya sarankan dari kemarin pakai, kalau kaki pakai sandal ya, karena kalau sebelah sini ini pasti udah menyengat, listrik udah nyetrum karena ini udah bagian daerah wilayah voltase tinggi ya sebelah sini, lewat daripada optocoupler ya. Saya pun kena beberapa kali dari tadi karena saya nggak pakai sandal. Oke, saya gunakan tatakan kaki ya. Oke, saya gunakan tatakan kaki jadi agak mending. Ini output pertama, lihatnya ada kedip biru. Oke, ini output kedua, ada kedip ya. Ini output ketiga, ini bukan. Ini output keempat, ini kelima, ada kedip. Ini keenam. Oke, kenapa jadi 6 output setelah IC 74HC14? Sebenarnya bukan setelah itu ya, sebelumnya pun 6 karena satu optocoupler 2 output, sementara ini ada 3 jadi 6 ya. IC 7414 6 input 6 output dia. Berarti untuk IC 7414 ini sudah berjalan dengan normal ya, berjalan dengan normal ya. Coba lihat nyalanya lampu LED biru, dari terang benderang redup ya sampai mati, dari mati redup terang benderang. Nah, itu sangat berfungsi baik. Jika nyala terus atau mati terus atau nyalanya langsung terang, berarti itu masih tetap ada masalah ya. Jadi usahakan buat seperti itu. Kita hanya bisa mengecek output dengan kecepatan rendah seperti tadi hanya dengan memberikan clock generator di bagian input yang selambat-lambatnya. Tuh, kedipnya lambat, on off on off on off on off gitu. Kalau mainboardnya mesin Dahau, dia memberikan suatu perintah dengan kecepatan tinggi. Jadi kita tidak bisa mengecek satu persatu seperti cara saya tadi ya. Oke. Untuk sebelah sini outputnya udah bagus ya. Berarti bagian CPU, bagian input, bagian optocoupler di bagian bot yang MD2 bagian atas udah bagus sampai ke IC 74HC14. Udah nggak ada masalah. Sebenarnya sekali lagi saya pikir ini rangkaian sangat simpel sekali ya. Kita tinggal cek yang sebelahnya, sebelah sini kita pasang IC-nya dan kita cek outputnya juga harus seperti yang sebelah sini tadi. Dan ini kita pindah ke bagian sebelahnya ya. Seperti itu kira-kira. Tambahan ini deep switch juga harus dikasih ke ampere yang paling kecil, sekitar 1 ampere atau 2 ampere lah ya. Di off semua, di on semua, Untuk mengatur ini itu saya udah bikin di video sebelumnya. Nah, silahkan dilihat tabelnya. Karena terlalu besar nanti kita memberikan ini
ampernya ke output. Bisa jadi motor stepping panas, atau modulnya juga trouble ya, atau short, nanti kepanasan dia, atau sensor sensor suhunya juga naik dan bisa sampai stop fungsi daripada drive unit. Oke, bagian sebelah sini saya kira selesai. Bila mana ada pertanyaan, silahkan kotret-kotret dan acak-acak pena di bagian komen. Oke, kita lanjut ke pengetesan bagian bawah ya.